Dia ngerasa puluhan ribu burung emu ini bisa jadi alat latihan buat tentara-tentara yang lagi nganggur. Waktu itu Mayor Meredith sampai bilang, burung ini bisa menghadapi senapan mesin dengan kekebalan seperti tank baja. Balik bahas Australia lagi ya, gue mau bahas perang, salah satu perang favorit gue. Perang yang sampai sekarang hasilnya pun gue masih bingung, kok bisa kayak gitu. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas The Great Emu War. Perang orang Australia ngelawan burung emu. Di Learning by Google. Jadi jauh sebelum orang-orang Australia harus memerangi hama tikus, yang kemarin akhirnya jadi wabah, jauh sebelum urusan mereka sama kucing, yang bikin beberapa spesies hewan asli di Australia hampir punah, orang-orang di Australia ini di tahun 1932 juga pernah perang. Perang lawan burung emu. Burung apa tuh? Burung emu tuh burung asli Australia. Sekarang statusnya dilindungi. Tapi dulu pernah dianggap sebagai hama. Kocak juga ya. Burung emu ini adalah burung terbesar di Australia. Dan burung yang nggak bisa terbang kedua terbesar di dunia. Yang terbesar pertama udah pasti burung onta ya. Tapi burung emu dan burung onta ini masih jauh kalah besar dibanding burung moa. Burung yang dulu tinggalnya di New Zealand. Burung yang baru punah sekitar 500 tahun yang lalu. Waduh, jadi pengen ngomongin burung moa gue. Tapi kita fokus dulu ke The Great Emu War. Nah, burung emu ini paling gedenya dia bisa tingginya sampai sekitar 2 meter. Kebayang nggak lu kalau ngamuk kayak apa itu? Jadi habis Perang Dunia I kelar, tentara-tentara veteran Australia ini jadi nganggur. Mereka nggak punya kerjaan. Akhirnya sebagai solusi, pemerintah Australia ngasih mereka lahan di barat. Lahan buat mereka nanam gandum. Ya lumayan dong. Akhirnya berangkatlah sekitar 5.000 tentara veteran ke barat. Tinggal di sana, bertani gandum di sana. Pas udah waktunya panen, ternyata ini bertepatan dengan waktunya burung emu bermigrasi. Migrasi dari mana ke mana? Jadi burung emu setelah musim kawin emang biasa bermigrasi dari daerah pedalaman ke daerah pantai. Nah, sekarang kan masalahnya jalur migrasi mereka itu udah ditempatin sama tentara-tentara veteran tadi. Udah ditanemin gandum sama mereka. Ya udah, kelar ini gandum-gandum ini. Kalau ada yang bingung, emang migrasinya kayak apa sih sampai jadi masalah? Nah, ini foto burung emu ketika bermigrasi. Gerombolan gini dan mereka nggak bisa terbang. Jadi ya udah lu kalau pas-pasan ya lu yang mundur. Anak STM kalau ketemu mereka juga pasti pindah jadi anak SMA. Ya udah, kelar itu lahan gandum, disamperin sekitar 20.000 ekor burung emu yang lagi bermigrasi. Pagar dirusak, gandum dimakanin. Nah, terus pagar yang dirusak ini kan jadi ada lobangnya kan. Lobangnya ini jadi celah buat binatang-binatang yang lebih kecil untuk masuk. Kayak kelinci, masuk ke situ terus ikut makan gandum di sana. Aduh. Ngeliat ini langsung panik lah petani-petani di situ. Mana hitungannya mereka masih petani newbie kan, awalnya mereka tentara veteran. Terus gimana? Akhirnya beberapa orang dari petani-petani ini mutusin buat berangkat ke Canberra, ke ibu kota Australia waktu itu. Berangkat buat minta tolong pemerintah pusat. Di sana mereka ketemu sama George Peace, Menteri Pertahanan Australia waktu itu. Abis ketemu gimana? Abis ketemu, George Peace langsung kepikiran satu solusi. Dia ngerasa puluhan ribu burung emu ini bisa jadi alat latihan buat tentara-tentara yang lagi nganggur. Tentara-tentara yang bosen karena nggak ngapa-ngapain, nggak ada perang kan soalnya. Kebetulan para veteran ini juga ingat sama betapa ampuhnya senapan mesin mereka waktu Perang Dunia I dulu. Senapan Lewis. Akhirnya mereka minta dipinjemin senapan Lewis ini buat memberantas burung emu. Dan pemerintah Australia setuju buat minjemin senapannya, tapi dengan beberapa syarat. Apa tuh syaratnya? Syaratnya pertama, senapannya cuma boleh dipakai sama orang-orang yang statusnya masih tentara. Atau dengan kata lain, mereka bakal ngirim tentara ke sana. Tapi transportasi para tentara ke daerah barat ini harus di-cover sama pemerintah daerah Australia Barat. Terus petani-petani ini juga harus nyediain makanan buat tentara-tentara ini selama di sana. Dan petani-petani ini juga harus bayar buat setiap peluru yang nanti dipakai buat nembak burung emu. Dan mereka setuju. Ini sebenarnya syaratnya cukup berat sih ya. Tapi ya mereka udah desperate kali, jadi ya iya-iya aja. Akhirnya di Oktober 1932 berangkatlah pasukan ini ke Australia Barat. Dipimpin sama Mayor Meredith dari 7 Heavy Battery of the Royal Australian Artillery. Bawa 2 senapan Lewis dan 10.000 butir peluru. Udah kayak berangkat perang beneran anjir. Tapi operasi ini tertunda karena curah hujan yang meningkat. Dan gara-gara hujan ini, burung emu yang tadinya ngumpul di satu titik, mereka akhirnya jadi tersebar di banyak titik. Jadi makin susah ngebasminya.
Di bulan November 1932, curah hujan mulai turun, dimulailah operasi pembasmian burung emu. Tentara sama petani kerjasama buat ngeburu burung emu. These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus, but they're hopeful of getting rid of the pest at last. They've never used this sort of scarifier before, but things are desperate, and it's war to a finish this time. Menurut Australian Geographic, tentara-tentara ini datang dengan ekspektasi bakal menang mudah. Bakal langsung kebantai itu burung emu. Ya iya dong, mereka datang bawa senapan mesin, bawa senjata-senjata lainnya, bawa mobil juga. Tinggal dikejar itu burung emu terus ditembakin, apalagi itu burung nggak bisa terbang kan. Mikirnya gitu. Terus masih menurut Australian Geographic juga, tentara-tentara ini juga ngarep kalau mereka bakal pulang dengan ngebawa banyak kulit burung emu. Cuannya lumayan soalnya ini kulit. Pas perburuan dimulai, pas perang dimulai, pelan-pelan militer Australia jadi sadar kalau mereka udah ngeremehin burung emu. Karena ternyata ngebunuhnya nggak segampang itu. Di beberapa hari pertama, mereka cuma berhasil ngebunuh 10 burung emu. Seminggu kemudian, mereka udah ngabisin sekitar 2.500 butir peluru, tapi burung emu yang kebunuh cuma 50. Tapi di beberapa sumber ada yang bilang juga, di seminggu pertama mereka berhasil ngebunuh 200 burung emu. Tapi ya tetap aja, 2.500 butir peluru cuma bisa ngebunuh antara 50 sampai 200 burung emu. Ini kan dikit banget, gila. Kok bisa kayak gitu? Ya karena burung emu ini ternyata larinya cepet banget. Dan mereka bisa tiba-tiba belok, bisa tiba-tiba ganti arah tanpa mengurangi kecepatannya. Intinya entah gimana caranya, tapi burung emu ini selalu bisa ngindarin tembakan para tentara. Waktu itu Mayor Meredith sampai bilang, jika kami memiliki divisi militer yang mempunyai kemampuan menahan dan menghindari peluru seperti burung-burung ini, kami bisa melawan semua militer di seluruh dunia. Karena burung ini bisa menghadapi senapan mesin dengan kekebalan seperti tank baja. Ini Mayor loh yang ngomong loh. Testimoni tentara beneran ini. Emang tentara-tentara ini cara nembaknya gimana sih? Awalnya senapan-senapan ini ditaruh di satu titik. Terus ya udah mereka nembakin yang lewat. Tapi ternyata cara ini nggak efektif. Cuma 10 tadi kan yang mati. Habis itu akhirnya mereka pakai cara lain. Caranya, senapan lawisnya ditaruh di atas mobil. Terus mereka keliling pakai mobil itu ngeburu burung emu sambil siap-siap nembak, sambil ngebidik. Tapi habis itu tentara-tentara ini sadar kalau bahkan dengan mobil pun mereka tetap nggak bisa ngikutin pergerakan burung emu. Karena burung emu kan udah larinya cepet, mereka kanan kirinya suka-suka hati kan. Sedangkan mobil, lu lagi lurus, lagi ngebut, tiba-tiba lu belok kanan, bisa kebalik. Dan habis itu posisi militer Australia makin sulit karena ada satu senapan yang macet. Jadi ada satu waktu di mana mereka nemuin sekitar 1.000 kawanan burung emu. Langsung ditembakin sama mereka. Yang mati baru 12 ekor, senapannya langsung macet. Kasihan sih gue sama militernya ini, sumpah kasihan banget. Ya udah habis itu tentara-tentara yang gagal ini balik lagi ke Canberra. Dan habis itu cerita tentang perang mereka lawan burung emu ini diangkat di media. Diangkatnya secara negatif tapi ya, dibully mereka. Menteri Pertahanan George Peace juga, orang yang ngirim pasukan-pasukan ini buat ngelawan burung emu, dia juga sampai dapat julukan Minister for the Emu War. Menteri untuk perang emu. Sakit hati anjir, gila. Habis itu langsung dikirim lagi pasukan ke Australia Barat. Dan kali ini hasilnya cukup meningkat lah. 2 hari pertama mereka berhasil ngebunuh sekitar 40 burung emu. Terus mereka ngeklaim kalau tiap minggunya mereka bisa ngebunuh sampai 100 burung emu. Well, instead of the birds ruining the farmers, it seems the tables are turned. Nggak lama, tanggal 10 Desember 1932, Mayor Meredith balik lagi ke Canberra. Dan di laporannya, dia ngaku kalau dia udah berhasil ngebunuh sekitar 2.500 burung emu. Kesannya banyak ya, tapi kita harus ingat kalau burung emu yang jadi hama ini ada kira-kira 20.000 ekor. Dan yang berhasil dibunuh cuma 2.500. Bahkan seperempatnya pun nggak nyampe. Gila. Di beberapa tahun berikutnya, di tahun 1934, tahun 1943, dan tahun 1948, petani-petani sana sekali lagi minta bantuan pemerintah buat ngebasmi burung emu. Tapi sama pemerintah request ini ditolak. Ini mentalnya udah kena kali ya. Tapi sebagai gantinya pemerintah netapin sistem bounty buat ngebunuh burung emu. Sistem yang dulu sebenarnya pernah dipakai di tahun 1923. Jadi kalau lu berhasil ngebunuh burung emu dan lu ngebawa mayatnya atau minimal kulitnya, lu bakal dapat hadiah. Dan ternyata cara ini cukup lebih efektif dibanding ngirim tentara tadi. Mungkin kalau pemburu-pemburu lebih ngerti ya caranya ngejebak burung emu kayak apa. Mungkin. Ya udah akhirnya populasi burung emu ini pelan-pelan ngurang, sampai akhirnya di sekitar tahun 1990-an, burung emu ini kembali jadi satwa asli Australia yang dilindungi. Malah pakai cara yang berproses berhasilnya, pakai cara barbar tadi malah berantakan.
Silakan yang mau ngetik pesan moral di komen. Sebenarnya gue kalau ngomongin burung emu selalu keinget sama burung moa yang tadi kita bahas di awal. Karena burung ini kan gede banget ya dan sempat hidup bareng manusia. Ini kalau burung moa masih hidup, kebayang nggak lu? Anak sekolah di New Zealand lagi berangkat sekolah terus dicegat sama burung moa. Gastornya juga ngeri sih, mana dia karnivora kan. Tapi umurnya udah kejauhan, jadi menurut gue nggak semenarik burung moa. Dan yang bikin cerita tentang burung moa ini lebih menarik karena banyak pendaki-pendaki gunung di Selandia Baru yang ngaku pernah ngelihat penampakan burung moa. Seru ya? Gimana? Menurut lu seru gak kalau kita bahas tentang binatang-binatang yang udah punah? Gue tunggu jawabannya di komen ya. These extraordinary birds were still here when humans first arrived. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang The Great Emu War. Perang antara orang Australia sama burung emu. Ini salah satu perang yang aneh sih. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!